Tahun setelah kepergian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, teka-teki siapakah sosok istri-istri almarhum UJ selain Pipik Dian Irawati masih menyisakan misteri. Ya, kabar tentang almarhum Ustadz Jeffrey menjalani poligami dan memiliki 3 orang istri memang terucap dari Umi Pipik. Siapa sangka pernyataan mengejutkan itu pun sontak menjadi heboh dan mendulang tanya di benak publik. Lantaran Umi Pipik tidak secara gamblang menyebutkan nama istri-istri almarhum suaminya itu. Meski tak menyebutkan nama, Umi Pipik sembari memberi isyarat bahwa istri ketiga almarhum UJ seorang publik figur. Sontak, nama artis Jennifer Dunn pun mendadak jadi sorotan netizen. Lantas, seperti apakah komentar kerabat almarhum UJ perihal kebenaran kabar tersebut? Sumber ini kemudian muncul dari salah seorang istri beliau sendiri ya. Kalau orang lain yang bicara mungkin akan menjadi lain. Nah, saya kira ini penting karena orang yang punya istri lebih dari satu dia harus terbuka kepada keluarganya dan istri yang lain harus tahu. Karena apa? Nanti berhubungan dengan yang lainnya, berhubungan dengan warisan, berhubungan dengan pernikahan kan. Misalnya anak dari 2 istri ini tidak saling mengenal, nanti kawin itu bagaimana? Itu satu ayah kan haram, tidak boleh. Dan ketika meninggalkan harta, maka harta itu wajib dibagi secara adil di antara 2 istri dan anak ini. Tidak boleh ada ketahuan misalnya saya meninggalkan 2 orang istri dengan masing-masing sampai meninggal saya tidak pisah dengan mereka salah satunya, maka ketika meninggal warisan itu dibagikan kepada 2 istri atau 2 pihak. Ini tepat sebetulnya. Artinya kita melihat bahwa Pipik mungkin sedang menunggu waktu yang pas karena bagaimanapun juga kan seorang public figure juga. Anak-anaknya kan nunggu agak dewasa sedikit supaya tidak shock kan. Kalau sekarang kan mereka anak-anaknya sudah mengerti agama, ketika dijelaskan juga akan siap. Nah, hal-hal lain saya kira saya tidak tahu sebetulnya hal apa yang melatar belakangi ini diungkapkan hari ini bukan sebelumnya. Tapi saya melihat itu menunggu momen yang pas ya. Itu. Yang lebih tahu tentu dirinya dan teman-teman yang sekitarnya. Tapi ini lebih penting, lebih baik daripada tidak menjelaskannya. Atau satu saat akan terbuka juga. Ya, saya kabar-kabar angin sudah dengar tapi saya tidak tahu. Tapi wajib bagi Pipik untuk menjelaskan ini. Jangan diperpanjang berita sehingga berhubungan dengan panjangnya cerita. Jadi segera saja jelaskan bahwa istrinya ini ya kan, supaya orang tidak menduga-duga, supaya tidak menjadi fitnah. Nah, nanti jadi fitnah ya, kita hindari fitnah. Itu jelaskan saja istrinya ini. Nah itu selesai sekiranya insyaallah. Nah nanti respon masyarakat biarkan itu berjalan. Tetapi ada hal lain yang mungkin juga ambil pelajaran bahwa di balik 10 kata yang ditampilkan di hadapan kita mungkin ada 1000 kata yang disembunyikan yang hanya akan diceritakan oleh hari-hari yang datang. Pasca kabar tersebut heboh di media sosial, keluarga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pun belum angkat bicara perihal kabar poligami yang pernah dilakukan almarhum semasa hidupnya. Bahkan ketika tim Cumi-Cumi menyambangi kediaman Umi Tatu, rumah ibunda almarhum UJ pun terlihat kosong dan sepi. Sementara itu, Umi Pipik Dian Irawati sebelumnya terbuka soal poligami almarhum suaminya ke publik semata-mata hanya ingin agar tidak terjadi pernikahan sedarah nantinya di antara putra dan putri almarhum UJ nanti. Apalagi Umi Pipik memiliki seorang putri yang bernama Adiba yang kini telah beranjak dewasa. Halo Bang. Bang Mas. Uminya ada Bang? Ada Bang. Mana Bang? Halo Bang. Pengen sama Bang kalau boleh tahu. Bang, tolong dong. Kemana Bu? Kemana katanya Bu? Oh, pergi kemana? Dari kapan Bu? Ini kita habis tidur nih. Ada nggak Bu? Dari kapan Bu? Di atas katanya. Bu, di atas siapa? Cici ada nggak? Aduh, udah siapa kemarin? Uminya dari kapan Bu pergi Bu? Hah? Saya nggak tahu. Tadi baru saya datang terus tidur. Ternyata nggak ada orang. Pergi lagi. Saya pulang. Saya bukan orang dalam sih. Ya karena kitanya baik-baik aja gitu kan, ya nggak perlu dibuka gitu, jadi tutupin. Nah kalau pas ini karena kemudian ada pertanyaan itu ya akhirnya saya mengatakan bahwa poligami itu ya semuanya pasti bukan hanya seorang ustadz aja, semua juga pasti melakukan
nggak perlu lah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, dia biasa aja kita ya ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu gitu. Tapi yang jelas ya ini kan udah masa lalu beliau ya, dan anak-anak pun juga tahu kok, anak-anak saya juga menceritakan ke anak-anak saya, ya mereka ya biasa aja. Kalau saya alhamdulillah baik-baik saja, dengan almarhum baik-baik saja karena tidak pernah memasalahkan ini. Dengan istri-istri beliau pun juga saya pernah ketemu gitu ya, jadi ya sudah gitu. Kalau untuk yang kedua dulu pernah sekali ketemu, dan saya juga bilang sama anak-anak kok kalau tentang hal ini, dan anak-anak alhamdulillah ngerti. Polemik soal poligami yang pernah dilakukan hingga siapa sosok istri kedua dan ketiga almarhum UJ menuai komentar pro dan kontra di antara para sahabat almarhum. Untuk tak menimbulkan dugaan dan fitnah di luar, para sahabat dan kerabat pun berharap agar Umi Pipik secara terbuka mengungkap siapa istri-istri tersebut. Lantas seperti apa juga pesan kerabat almarhum kepada Umi Pipik? Siapapun termasuk keluarga seharusnya menimbang ini. Dengan membiarkan ini tidak terjawab, tidak kunjung selesai, tentu akan memperpanjang masalah. Dan itu akan menimbulkan gunjingan orang juga, baik terutama orang-orang yang tidak suka ya. Saya kira lebih baik terbuka apa adanya kita sampaikan. Wong sudah menjadi berita besar, jangan memperpanjang peperangan di media lah, tidak baik. Kan tidak ada ruginya jelaskan bahwa istri beliau ini, beliau juga tenang kan, diwakili untuk menyatakan apa yang beliau selama ini tidak sampaikan. Karena kan beliau juga tidak sempat membicarakan karena tidak tahu usianya, tiba-tiba beliau diambil Allah kan mendadak. Kalau diberitahu misalnya mungkin besok akan diambil, mungkin sekarang juga beliau menjelaskan. Saya yakin beliau juga sedang menunggu waktu yang pas sebetulnya. Tapi Allah berkehendak lain, maka sebaiknya memang jangan menunda kebaikan. Sebagaimana beliau juga kemudian diuji Allah dengan diambil berpulang ke rahmatullah. Sebelum menjelaskan, Bok bantu sekarang yang masih ada, jelaskan apa ada. Kalau sudah seperti ini sebagai saudara seagama ya kita saling mengingatkan. Ayolah berkumpul, ayolah bicara sebagai sesama istri almarhum. Tunjukkan bahwa beliau mendidik istrinya dengan baik. Jangan ada dua kutub lah. Ini kan satu kutub sebetulnya. Dek, saya bilang adik saja karena bahasa. Dek, kamu yang jadi istrinya Ustadz Jeffrey bersyukur, tapi saat ini kamu ditantang untuk berdakwah dan menyatakan kebenaran. Bicaralah kalau perlu ke program kita ini.